Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Kang IT. Jadi di video kali ini guys, gue mau demoin sistem yaitu sistem pencatatan buku tamu. Yaitu sistemnya ini sederhana guys ya. Jadi kalian bisa beli source code ini di toko Kang IT gue guys ya. Jadi di sini gue bakal jual dengan harga 119.000, yaitu dengan menggunakan backendnya itu pakai Node.js, kemudian untuk database-nya gue pakai PostgreSQL, kemudian untuk front end-nya gue pakai React.js ya guys ya. Jadi di sini kalian bisa beli aja di toko Kang IT. Jadi nanti kalian kalau misalkan di Shopee kalian bisa cari aja nama toko gua yaitu Kang IT, atau enggak mungkin Rampang di sini kalian biar lebih gampang nyarinya. Dan juga nanti linknya bakal gua taruh di deskripsi atau enggak gua taruh di kolom komen. Oke, tanpa lama-lama kita bakal demoin aja ya guys ya untuk sistemnya. Yang pertama kalian buka PostgreSQL kalian dulu. Setelah buka PostgreSQL, habis itu buka juga VS Code-nya guys ya, dalam keadaan kosong. Oke. Tanpa lama-lama di sini kita bakal copy aja untuk sistemnya. Kemudian gue bakal taruh di project React. Di sini nih gue hapus aja dulu buku tamunya. Habis itu gue bakal paste di sini. Gue bakal ekstrak here. Nah, setelah gue ekstrak di sini gue bakal drag untuk folder buku tamu React-nya ini di sini. Habis itu ini gue bakal delete aja untuk RAR-nya. Nah, setelah ini apa namanya udah di drag seperti ini, dia bakal ada muncul 3 folder guys. Setelah diekstrak dia bakal muncul 3 folder, yaitu backend, database, dan juga front end. Di sini kita bakal new terminal. Yang pertama kita bakal running, yaitu untuk front endnya kita bakal kasih di git base. Nah, di git base ini kita bakal cd front end ya. Habis itu clear aja dulu untuk agar kalian bisa kelihatan. Habis itu kalian bisa ketik npm install untuk menginstal package JSON-nya guys ya. Nah, kemudian untuk backend-nya gue bakal buka di cmd guys. Jadi di sini gue bakal cd backend, habis itu gue cls, kemudian gue ketik npm install untuk bagian backend-nya. Nah, setelah itu kalian bisa masuk ke dalam PostgreSQL. Kalian bisa apa namanya klik aja ini servers, habis itu Postgre yang gue pakai di sini Postgre 15 ya guys ya. Kemudian di database sini kalian bisa bikin aja database, yaitu namanya dengan nama db buku tamu. Oke, setelah itu kalian bisa save. Setelah di save di sini kalian bisa klik kanan lagi, habis itu kalian bisa restore. Habis itu kalian bisa klik yang file name ini. Nah, ini nih tanda folder ini, kalian bisa cari foldernya di sini di buku tamu React di dalam database. Kalian bisa klik aja kemudian open, habis itu restore. Nah, setelah prosesnya komplit berarti ini udah selesai guys ya untuk database-nya. Untuk ngelihat tabelnya itu ada di schema. Kemudian untuk ininya public, habis itu di table di sini guys. Untuk tabelnya nanti bakal kelihatan ya guys ya. Kalau misalkan udah biasa pakai Postgre harusnya kalian udah paham guys terkait tentang cara penggunaan Postgre guys ya. Oke, tanpa lama-lama setelah itu kita bakal running untuk dari sisi backendnya. Kita cls dulu, kemudian npm start. Untuk merunning backendnya itu pakai npm start ya guys ya. Untuk front endnya kita bakal clear dulu ininya, habis itu kita ketik npm run dev. Nah, jadi kalau misalkan untuk front end kita bakal npm run dev, kalau misalkan untuk backend kita pakai npm start. Nah, kalau misalkan udah server running berarti udah running untuk backendnya. Kalau misalkan udah ada tulisan kayak gini apa namanya v444 ini ready, berarti ini udah running ya guys ya. Kita klik aja localhost 5173 nya, habis itu dia bakal running. Nah, di sini sebelum gue demoin sistemnya, kalian bisa masuk dulu ke backend, bagian backend, habis itu ke config, setelah itu di database.js. Nah, di database.js ini kan ada codingan, yaitu untuk si QLS-nya itu yaitu db buku tamu ini disesuaikan berdasarkan nama database yang ada di sini guys ya. Jadi disesuaikan aja untuk nama db-nya. Kemudian untuk Postgres ini yaitu username dari si Postgres. Jadi di PostgreSQL ini untuk username defaultnya itu yaitu Postgres, dan password biasanya dia ketika instalasi itu apa sih namanya PostgreSQL itu minta password ya guys ya. Nah, karena di sini password Postgres gua admin, jadi ya ini bakalan apa namanya gua kasih nama admin. Tapi kalau misalkan di kalian itu passwordnya itu 12345, ya kalian ganti aja di bagian password ini 12345 seperti itu guys ya. Jadi ya disesuaikan aja berdasarkan PostgreSQL yang kalian install di komputer atau laptop kalian ya guys ya. Dan juga ini untuk hostnya biarin aja localhost, kemudian port 5432 ini yaitu khusus untuk biasanya si PostgreSQL ini defaultnya dia pakai port yang 5432.
dialek Postgre. Nah, dialek Postgre ini maksudnya yaitu kita bakal pakai DB PostgreSQL. Seperti itu guys ya. Jadi nanti kalau misalkan kalian pengen apa namanya beli source code ini, jadi kalian cuman ubah aja di bagian password, bagian ini aja nih, apa username lah, sama di bagian ini mungkin kalau misalkan kalian DB-nya pengennya bukan DB buku tamu, cuman kalau saran gue sih ya ikutin ini aja, paling bagian passwordnya aja yang biasanya berbeda-beda lah setiap user itu. Oke, kita lanjut guys ya. Nah ini untuk demonya, untuk apa sih namanya, di sini ada bakal header yaitu buku tamu, kemudian untuk footernya buku tamu, kemudian alamat dan juga email, nomor telepon dan lain-lain sebagainya. Nah untuk di sini buku tamu ini maksudnya ini dia bakal header dan footernya ini bakal otomatis berubah berdasarkan nanti setting aplikasi yang ada. Dan untuk di data-data apa namanya di bagian home ini ya, bagian defaultnya ini kita bisa tambah data tamunya untuk hari ini. Misalkan contoh gua di sini bakal contohin tamu satu, nomor handphonenya asal aja dulu, habis itu emailnya tamu1@gmail.com. Kemudian untuk alamatnya Tangerang, misalkan keperluannya bertemu direktur, bertemu direktur. Misalkan contoh seperti itu guys ya. Kita save. Nah, dia bakal apa namanya? Dia bakal menampilkan data tamunya guys. Seperti itu. Nah, jadi di sini data tamunya ini dia berdasarkan today ya guys ya. Jadi kalau misalkan tamu sebelum-sebelumnya itu dia nggak bakal tampil, dan tanggal waktu datang ini udah otomatis di back end ya gua setting. Jadi dia udah otomatis bakalan pada jam 2.04.23, kemudian untuk tanggalnya hari ini. Seperti itu guys ya. Oke, kemudian kita bakal masuk coba ke bagian ini ya, ke bagian di loginnya, ke bagian login si admin. Kita bakal login sebagai admin, yaitu kita bakal ketik aja admin di sini. Nah, kemudian oke. Setelah itu kita bakal melihat di sini dashboardnya ada semua data tamu dan juga tamu hari ini. Nah di setting aplikasi ini, setting aplikasi ini yang tadi gue bilangin guys. Jadi dia bakal apa namanya? Kalau misalkan ini ada perubahan nanti otomatis di bagian tamunya juga di bagian home si tamunya bakal berubah. Misalkan contoh di sini PT Sejahtera misalkan. Gua contohin aja ya, PT Sejahtera di sini. Kemudian untuk apa email apps-nya ini gue bakal ganti jadi PT Sejahtera. Misalkan contoh asal aja dulu guys ya, kita save misalkan data berhasil diubah. Nah, dia bakalan nge-refresh. Kemudian nanti dia otomatis di bagian apa sih namanya dashboardnya itu yang awal, home awal itu dia bakal berubah. Jadi nanti bakal gue demoin juga. Nah, ini gue bakal logo tadi ya. Nah, dia bakal berubah tuh guys. PT Sejahtera. Kemudian ini juga PT Sejahtera. Seperti itu, emailnya juga berubah. Jadi ya udah otomatis lah kalau misalkan untuk setting aplikasinya itu, jadi kalian bisa tinggal setting-setting aja sesuai kemauan kalian ya guys ya. Karena source code ini tujuannya hanya untuk belajar aja sih guys. Tapi kalau misalkan emang mau dipakai beneran di apa namanya di perusahaan pun ini udah bisa sebenarnya. Jadi ya karena kan kita pakai backendnya Node.js dan juga frontendnya, jadi udah oke-oke aja sih sebenarnya. Kemudian di sini ada tamu hari ini. Jadi di data admin ini tamu hari ini. Jadi admin bisa ngelihat nih tamu hari ini siapa aja. Kemudian seluruh data tamu juga admin bisa ngelihat siapa aja. Jadi seperti itu aja sih guys untuk apa namanya sistem buku tamu ini. Terlihatnya lebih simpel lah karena emang sistem ini dikhususkan untuk belajar aja sih guys sebenarnya. Cuman kalau misalkan mau dipakai benar-benar di perusahaan atau apapun ya silakan aja. Kalian bisa beli dengan harga 119.000. Kalian udah dapat source code seperti ini guys ya. Thank you for watching buat teman-teman semuanya yang udah nonton. I love you semuanya. Bye bye.